untuk menonaktifkan suara dan mengaktifkan kamera masing-masing. Kita akan memulai kegiatan kita pada hari ini, Kamis 11 September tahun 2025, dengan tema Evaluasi dan Pelatihan Informasi Geospasial atau IGT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Insinyur Yohanes Octavianus MM, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan, Bapak Ibu narasumber, dan Bapak Ibu ASN Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami banggakan. Pada acara yang pertama, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Insinyur Yohanes Octavianus MM. Kepada Bapak, waktu. Mohon maaf, Bapak Ibu, kita bersabar sebentar karena ada kesalahan teknis. Baik, Bapak Ibu, kita bersabar sebentar karena ada jaringan, kesalahan teknis sedikit, kita bersabar. Baik, selamat pagi untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Kabid PSP Provinsi NTT, para Kabid,
PSP dari kabupaten kota yang hadir dan adik-adik para admin dan CPNS yang hadir pada rapat evaluasi pagi ini. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Swastiastu sekalian. Ada gangguan jaringan. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, pagi ini kita akan melaksanakan rapat khususnya bidang prasarana dan sarana peternakan, pelatihan informasi geospasial tahun 2023 yang lalu. 22, nggak usah 22 yang lalu. Baik, Bapak Ibu, kita bersabar sebentar karena ada masalah jaringan. Ya. Baik, Bapak Ibu, karena ada kesalahan jaringan, kita bersabar sebentar dan sambil uh,
Mana saya gambarnya? Mana? Sudah bisa main? Udah ada gambarnya. Oh ya. Baik, sekali lagi kepada para peserta, saya mohon maaf, ini akibat jaringan. Saya sudah ganti laptop yang kelima ini. Mudah-mudahan yang kelima ini tidak ada gangguan lagi jaringan. Kembali lagi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mencoba untuk mereview kembali karena hari ini kita mau menindaklanjuti apa yang sudah kita laksanakan di tahun 2023 yang lalu. Yaitu kita pernah melaksanakan pelatihan IGT bagi semua admin. Semua admin tentang sistem informasi kawasan peternakan atau yang dikenal dengan Sikapeter. Saya mencoba untuk menelusuri pelatihan tanaman Sekjen Pertanian ke semua provinsi. Di provinsi ini diikuti oleh Pak Nathan. Kemudian Pak Nathan melatih para admin tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten. Dan dari tingkat kabupaten itu setelah dilaksanakan latihan di situ sebagai tidak lanjutnya itu perlu dilaksanakan diselesaikan target-target yang harus diselesaikan di dalam penyusunan IGT. Untuk tahun 2023 itu diharapkan seluruh IGT lahan peternakan milik pemerintah 2022 ya, pemerintah pusat itu sudah harus selesai. Kemudian pada tahun 2023 IGT di lahan peternakan milik pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten itu enggak. PH yang ada di NTT itu yang baru di GT baru 23 unit sehingga baru 67,6%. Pasar hewan dari 29 itu saudara-saudara sekali yang saya kasih, saya mau ingatkan lagi bahwa di dalam pelaksanaan ini sebaran kandang, kemudian peta lahan hijauan pakan ternak itu nanti berupa peta poligon, kemudian peta lahan padang pengembalaan itu juga dalam bentuk poligon, kemudian peta sebaran rumah potong hewan itu dalam bentuk titik, ya peta titik, kemudian peta sebaran pabrik pakan itu peta titik, puskeswan itu juga peta titik, sebaran pasar ternak juga titik, dan sebaran UPH juga peta titik. Kemudian saya mencoba untuk
mencari tahu kenapa sampai dengan target-target yang ada ini nih tidak sampai terrealisasi. Ya, kalau tahun 2024 seharusnya kita harus melaksanakan pemetaan lahan peternakan milik swasta. Laporan yang saya dapatkan dari Kabit PSP untuk pendataan peternakan milik swasta ini sudah ada, namun data pastinya berapa persen masih dalam pencatatan. Diharapkan itu semua nanti pada tahun 2025 ini bisa diselesaikan dengan baik. Ada beberapa hal mungkin ini menurut kami di provinsi kenapa sampai dengan tidak mencapai target, realisasinya tidak tercapai dari target yang diharapkan. Yang pertama, kemungkinan teman-teman sekalian di kabupaten ini motivasinya menurun. Apakah akibat daripada anggaran pusat maupun daerah ini sudah melemah, adanya efisiensi, itu tidak bisa tercapai. Kemudian yang kedua ada kemungkinan kita sekalian belum memiliki data dasar secara lengkap. Contohnya untuk peternakan milik swasta ini kita belum memiliki secara lengkap data-data tentang pengolahan hasil yang ada di masyarakat, data-data tentang pelaku usaha yang ada di kabupaten. Nah, ini semua menjadi dasar. Kalau itu sudah ada, diharapkan itu juga segera dilakukan pemetaannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan evaluasi dan dengan melihat kehadiran dari para peserta hari ini cuma 12 kabupaten, mungkin saya berharap dari Ibu Kabit PSP untuk terus melakukan komunikasi dengan kabupaten dan rapat-rapat seperti ini dilaksanakan secara berkala untuk dievaluasi secara terus-menerus sampai dengan apa yang menjadi target nasional provinsi ini bisa tercapai. Barangkali ini saja yang saya sampaikan untuk kita sekalian. Ya, jadi selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk dilanjutkan dalam rapat-rapat teknis berikutnya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam, dan selesai. Terima kasih. Demikian sambutan dari Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Izin Bapak. Kita akan lanjut ke materi yang berikut, yakni pemaparan materi evaluasi dan pelatihan informasi geospasial tematik oleh Bapak Kirmi Riada SPT dan Ibu Lucia Bara SST yang akan dipandu oleh Bapak Moderator Jonathan Tamoes. Baik, halo. Terima kasih Bapak Ibu yang bertugas di kabupaten. Kami dari dinas dan mewujudkan pengembangan di kabupaten. Sebelum ke materi, mungkin sepatah arahan dari Ibu Kabit yang nanti akan disampaikan, tapi Pak Yeri yang akan duluan mengetahui tentang atau melatih tentang evaluasi informasi geospasial tematik lahan peternakan di Nusa Tenggara Timur yang telah dilakukan dari tahun 2022 sampai dengan saat ini. Oleh sebab itu waktu dan tuan saya akan serahkan kepada Pak Yeri, tapi dilanjutkan dengan Ibu Lucy.
Jadi langsung panen. Waktunya cukup 15 menit ke depan di 15 menit ke depan. materi. Mungkin waktu dan ruang saya serahkan kepada Pak Yeri dan Ibu Lucy. Kepada Pak Yeri dan Ibu Lucy. Baik, selamat pagi. Apakah suara saya dapat didengar oleh teman-teman di kabupaten? Baik, kita akan memulai kegiatan kita dan materi yang kita akan bawakan adalah materi tentang evaluasi pengisian IGT yang telah kita laksanakan selama ini. Kalau kita berbicara tentang IGT peternakan, maka IGT peternakan merupakan suatu pusat data dan informasi geospasial peternakan yang di dalamnya mengembangkan tentang sebaran puskeswan, sebaran LPH, unit pengolahan hasil, pabrik pakan, perkandangan, padang pengembalaan, dan hijauan peternakan. Dan yang menjadi dasar daripada pelaksanaan IGT ini adalah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021. Sedangkan yang menjadi tujuan dari pelaksanaan IGT ini adalah untuk mendukung perencanaan, perumusan kebijakan, investasi, dan pengembangan subsektor peternakan di tingkat nasional dan daerah. Pelaksanaan ini sudah kita laksanakan sudah cukup lama, dari tahun 2022, 23, 24, dan 25 sekarang. Dan seperti Bapak Kadis tadi bicara tentang pelaksanaan itu ada dimulai dari pelatihan dari pusat, yaitu dari Sekjen Pertanian, di mana berarti Bapak Nathan, dan diteruskan dengan adanya pelatihan lanjutan di tingkat baik yang di tingkat bidang, tingkat dinas, sampai tingkat kabupaten. Kami juga telah membentuk kelompok kerja, tim kerja di beberapa kabupaten. Juga teman-teman sudah cukup banyak berupaya, cukup banyak berjeri lelah dalam menjalankan kegiatan IGT peternakan. Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman di kabupaten dalam melaksanakan pemetaan. Dan cukup banyak hasil pemetaan yang sudah masuk, yang sudah kami rekap. Dan mungkin kita bisa lihat dalam hasil pemetaan yang dilaksanakan selama ini. Ini data di bulan Agustus. Melaksanakan pendataan ataupun pemetaan baik secara titik maupun secara poligon. Pelaksanaan ini sudah cukup lama kita lakukan, tetapi secara target masih belum 100% kita laksanakan, termasuk salah satunya adalah puskeswan. Ada beberapa puskeswan yang belum sempat kita data di beberapa kabupaten. Kami juga mengharapkan supaya teman-teman di tingkat kabupaten dapat melaksanakan kegiatan pemetaan IGT ini, karena pemetaan ini cukup bermanfaat buat kita sektor peternakan. Dengan kita punya data IGT ini, maka dapat berfungsi sebagai perumusan suatu kebijakan pembangunan peternakan, termasuk kita di NTT. Dengan data-data yang kita punya, maka dari pusat bisa mengelola bagaimana data-data kita ini, dan bagaimana potensi kita, dan bagaimana cara mengembangkan di wilayah kita masing-masing, termasuk wilayah provinsi NTT ini. Dan data-data ini sudah kami sajikan tentang data-data rekapan daripada pelaksanaan IGT peternakan sampai dengan bulan Agustus. Dan secara presentasi kita juga melakukan tabulasi yang seperti pada layar. Ada
teman-teman untuk puskesmas, ada beberapa kabupaten sudah melaksanakan 100% pelaksanaan pemetaan. Tapi mohon maaf juga ada yang belum juga. Kami harapkan lewat kesempatan ini teman-teman bisa untuk melaksanakan pemetaan pada 8 titik pemetaan titik seperti disebutkan tadi. Jadi kalau untuk pemetaan dari rekapan kami, rekapan sementara adalah perkandangan sudah cukup banyak, 950 buah kandang yang sudah dipetakan. RPH juga sudah ada banyak, demikian juga dengan unit pengolahan hasil. Dan beberapa kabupaten masih bolong-bolong provinsi, maka banyak unit pengolahan hasil yang terdapat di wilayah kita masing-masing. Kita bisa mengambil data dan melakukan pemetaan lewat aplikasi SIKAPT. Dan kami akan bisa melihat di provinsi. Dan lewat kesempatan ini, kita peternakan memperkaya kita punya potensi di wilayah kita masing-masing. Bisa sabar untuk teman-teman menaikkan materi dulu di kenalan teknis karena Baik, tes. Baik, Bapak Ibu bersabar karena lagi persiapan materi supaya bisa Bapak Ibu sambil bisa melihat materi ini masalah jaringan. Apakah materi sudah bisa dapat dilihat dengan jelas? Baik, sambil kita menanti materi, saya mengecek lagi. Teman-teman dari TTU sudah hadir? Ini kayaknya mesti kembali ke provinsi kayaknya ini yang tidak hadir. Yang dari Malaka? Malaka pun suara adakah? Amanek, jangan sampai namanya saja yang muncul, tetapi orangnya lagi vaksinasi kah? Siap, dari Malaka hadir. Ya, salam hormat dari bidang PSP. Ya, sampai ketemu minggu depan kalau kita via WA saja, Bapak Sekretariat. Ibu Modesta masih hadir? Jangan sampai nama saja. Oh ya, bagus. Pak Yan Bria cepat-cepat kasih muncul nama ini. Oke. Biar supaya jangan kaku Bapak Ibu ya. Jangan sampai ya materinya sudah ditangan. Silakan Pak Yeri lanjut. Baik, terima kasih.
tentang hasil pada pelaksanaan sampai dengan bulan Agustus 2025. Jadi bukan IGT. Juga ada beberapa kabupaten yang belum masuk atau belum mendapatkan tentang RPH. Oke, sudah cukup banyak yang sudah terdata. Hijauan peternak dan padang total daripada data yang sudah masuk Suara deh. dari pendataan pasar ternak, maka cukup banyak yang kita dapat dan kita coba presentasi adalah pasar kita di tingkat NTT, tingkat provinsi NTT adalah 58,6%. Sudah cukup banyak, tapi masih ada sekian persen yang belum kita data untuk pasar ternak di tiap kabupaten. Setelah itu, jumlah RPH yang sudah terdata adalah 67,6%. 23 dari 34 data yang sudah masuk. Jadi itu PR-PR yang kita sudah laksanakan dan ada beberapa pekerjaan-pekerjaan tunda yang mungkin teman-teman bisa bersama-sama kita bekerja. Mungkin hasil evaluasi IGT sampai di sini, Ibu Lucy akan memberikan sedikit pencerahan atau penyegaran kepada teman-teman tentang bagaimana pendataan IGT peternakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jerry. Sekarang lanjut Ibu Lucy. Bapak Ibu masih semangat? Masih. Ya, walaupun Masih, Pak. suara setengah-setengah terdengar, tapi harus semangat ya. Nanti kita akan bagi link lewat Ibu Meta ya. Nah, Siap, ini Pak. Ibu Lucy silakan ya. Ibu Lucy silakan. Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Halo, Bapak Ibu. Pagi Ibu. Oke. Ibu. Pagi ya. Masih pagi. Saya harap kita harus semangat ya. Bekerja harus dengan sukacita. Oke, baik. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yeri dalam evaluasi.
data yang sudah masuk. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu. Kami mengapresiasi Bapak Ibu yang pada kesempatan kali ini bisa bersama-sama bergabung dengan kami dalam kegiatan evaluasi IGT serta pelatihan IGT peternakan hari ini. Ya, dalam pelatihan ini juga nanti kita apresiasinya dengan membagikan sertifikat. Ya, jadi Bapak Ibu meluangkan waktu hari ini, Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat pelatihan juga. Ya, untuk IGT itu sendiri, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar, mempelajari, bahkan di antara yang hadir ini pasti sudah ada yang pernah membuatkan atau melakukan pemetaan IGT. Ya, karena tadi seperti yang kita sudah ketahui bersama, pelatihan IGT ini sudah kita lakukan dari tahun 2023 ya, baik secara melalui Zoom maupun secara langsung di kabupaten kota. Oke, kali ini kita akan masuk dalam materi informasi geospasial. Apa itu IGT lahan peternakan? Ya, IGT lahan peternakan itu sendiri adalah informasi geospasial tematik yang memuat sebaran data mengenai kandang ternak, pasar ternak, fasilitas kesehatan, unit pengolahan hasil, ada rumah potong hewan, pabrik pakan, uh, lahan hijauan pakan ternak, serta padang penggembalaan yang ada di wilayah kita. Ya, tujuan dari IGT lahan peternakan itu sendiri yaitu tujuannya adalah untuk mendukung perencanaan, kemudian untuk perumusan kebijakan, untuk investasi dan pengembangan subsektor peternakan ya di daerah maupun di nasional. Ya, ini adalah dasar hukum yang kita gunakan dalam informasi geospasial itu. Jadi kita sebagai pemerintah kita sudah menjalankan regulasi ini ya, Bapak Ibu sekalian. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011. Kemudian itu terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial uh, yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG. Ya, jadi untuk diketahui Bapak Ibu, Badan Informasi Geospasial pada tahun 2024 itu sudah melakukan pengambilan sampel di wilayah NTT ya. Jadi data-data atau kerja-kerja yang sudah kita lakukan selama ini itu semua sudah terdata dan sudah terkoneksi dengan pusat data informasi. Jadi sudah terkoneksi di pusat. Ya. Ini target pembuatan IGT lahan peternakan itu sendiri, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Dinas, itu sudah dilakukan dari tahun 2022 untuk lingkup Ditjen PKH, kemudian di tahun 2023 itu sudah dilakukan lahan pemetaan itu untuk wilayah pemerintah, kemudian 2024 itu lahan peternakan milik swasta. Ya, dari tahun 2022 sampai 2024 sehingga kali ini 2025 ini setelah kita melakukan evaluasi ternyata kita mendapatkan data yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yeri baru sekitar 60-an% ya. Jadi kita masih harus bekerja ekstra lagi supaya kita bisa mencapai 100% pekerjaan kita. Ya, jadi Bapak Ibu kami harapkan apalagi teman-teman yang dari Dinas Peternakan Provinsi yang ditempatkan di beberapa kabupaten kota, kita mengharapkan kerjasama sehingga Bapak Ibu nanti bisa membantu kami untuk melakukan pemetaan. Ya, ya berdasarkan Peraturan Presiden tahun 2021 nomor 23 itu kita sudah menjalankan kebijakan satu peta ya itu pada skala 1:50.000. Itu mencakup seperti tadi yang saya bilang, ada mencakup untuk lokasi kandang ternak, kemudian ada lokasi pabrik pakan,
lokasi fasilitas peternakan, kemudian ada lokasi rumah potong hewan, pasar ternak, ada UPH, kemudian juga mencakup luasan lahan hijauan pakan ternak, dan luasan lahan padang penggembalaan. Jadi semuanya ini saat ini Bapak Ibu sekalian, kita itu sudah harus masuk dalam data ya. Jadi satu data. Jadi misalkan dari tingkat daerah hingga tingkat pusat, kita memiliki data yang sama. Jadi misalkan pendataannya itu Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan titik koordinat. Jadi seperti kandang ternak, kita akan melakukan foto open kamera, kita mendapatkan titik koordinatnya, lalu kita lakukan pemetaan. Ya, nanti sebentar kita akan sama-sama belajar ulang, kita belajar lagi cara untuk melakukan pemetaan IGT, lahan peternakan. Next. Ya, ini untuk tujuan serta output kegiatan kita pada pagi ini. Baru nih layar. Ya, tujuannya itu Bapak Ibu kita melakukan pelatihan pada saat ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan kebijakan satu peta. Kemudian kita meningkatkan pemahaman Bapak Ibu dalam tahapan pembuatan IGT lahan peternakan ini. Kemudian tujuan berikut adalah untuk menyusun dan melengkapi lahan peternakan yang ada di wilayah Bapak Ibu. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Yeri dalam evaluasi data, ada beberapa kabupaten yang memang benar belum sama sekali melakukan pendataan. Ya Bapak Ibu, kita beruntung pada tahun ini kita masih bisa mengakses aplikasi ini untuk kita lakukan pendataan. Sebenarnya di 2024 itu sudah ditutup oleh pusat, tapi kita masih bersyukur di 2025 ini kita masih bisa untuk mengakses, sehingga kami sangat mengharapkan kerja keras dari teman-teman sekalian yang ada di 22 kabupaten kota ini, supaya kita bisa bekerja mencapai target ya. Kita tentunya akan bekerja mencapai target 100%. Ini baru 60-an%, sehingga kita masih kejar 40% lagi. Ya. Kemudian outputnya itu ya karena tujuannya outputnya adalah meningkatkan kompetensi, kemudian setelah melakukan pelatihan ini tentu saja akan meningkatkan pemahaman peserta dan setelah Bapak Ibu melaksanakan pemetaan ini diharapkan nilai yang tadinya kurang akan optimal, mencapai optimal. Ya. Aplikasi ini, Bapak Ibu sekalian, ini dikhususkannya untuk petugas karena berkaitan dengan adanya password, ya, adanya username dan password, dan ini tidak sembarang untuk semua orang gunakan. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir pada saat ini yang dipercayakan sebagai admin untuk menginput, mohon supaya username serta passwordnya tidak disebarluaskan karena ini berkaitan dengan satu data ya. Jadi jangan sampai ada orang yang tidak berkepentingan dia masuk dan dia malah merusak data-data yang sudah disusun ya. Jadi ini memang khusus untuk Bapak Ibu yang dipercayakan untuk melakukan pemetaan ya. Sehingga aplikasi ini karena sudah terintegrasi dengan pusat data informasi Pusdatin, makanya tadi kita bilang tolong supaya username serta passwordnya tidak diberikan kepada orang yang tidak berkepentingan. Ya, data yang ada ini akan digunakan oleh kepala-kepala sebagai pemangku kebijakan. Ya, Bapak Ibu, seperti yang ditampilkan di layar, demikian penampilan atau peta sebaran bila sudah dilakukan pendataan. Jadi tampilannya seperti ini. Ada titik-titik berwarna orange. Jadi ini titik-titik semua Bapak Ibu. Ini adalah file atau bersifat data ya. Jadi kalau misalkan dari pusat atau dari kita Bapak Ibu
mau untuk melihat data di kabupaten tertentu, kita klik salah satu titik, nanti akan berisi semua data-data. Ya, kalau misalkan contoh kita klik salah satu, itu mungkin dia tertera tentang data puskeswan. Klik yang satu lagi mungkin data kandang. Dan dari data tersebut, Bapak Ibu, itu sudah tercantum nama Bapak Ibu pelapor, kemudian identitasnya, dan berupa juga dengan nomor handphonenya, sehingga misalkan ada kesalahan data dari pusat bisa untuk menghubungi Bapak Ibu sekalian. Ya, next. Ya, Bapak Ibu, nanti saya akan tampilkan video tutorial cara untuk kita mengakses ya. Jadi uh, link dari video tutorial ini juga sudah kita bagikan dalam kolom chat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri. Ya, mari kita saksikan video tutorial cara pendataan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima Baik, terima Ibu kasih Lucy. Ibu Lucy. Sebelum memutarkan video, saya hanya memberikan pesan kepada Bapak Ibu. Kayaknya MC ini dia hilang. Dia lagi siap-siap kasih Bapak Ibu yang hadir door prize pada akhir acara. Minta maaf, yang namanya tidak tercantum garing, contoh kayak Ibu Atinwea. Sudah tulis di ini Sumba Barat. Nah, bagi teman-teman yang lain jangan namanya sendiri, tetapi ada garing nama kabupaten. Karena walaupun nanti sebentar raise hand, nanti lihat kalau namanya saja tidak ada kabupaten, kami tidak, saya MC kayaknya tidak meluluskan itu. Ada door prize yang disiapkan, tidak besar-besar juga, artinya semangat untuk buat IGT. Ya, sekali lagi jumlah peserta ada kurang lebih 40 dari daerah, 22 kabupaten kota. Ini sudah ada Ibu Billy Rotendawe, kayaknya kepingin door prize nih. Indri Tule ini belum ada, jadi minta maaf kalau pas Indri Tule, Ibu Indri Tule kalau pas mau awal langsung muncul, kami tidak akan karena garingnya tidak ada nama dinas. Ini hanya salah satu contoh. Saya pesan sekali lagi, Bapak Ibu yang belum garing alamat dinas di kabupaten, cepat-cepat karena Ibu MC lagi siap door prize-nya. Saya kembali ke panitia, silakan videonya. Ya, baik, sebelum putar video, saya sekali Ibu pimpinan, Ibu Kepala Bidang PSP menambah kata dua kata untuk semangat kita dalam bekerja IGT ini. Waktu dan ruang silakan. Baik, terima kasih Pak Nathan sebagai moderator. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Yang harus kita ingat adalah jauh di mata, dekat di online. Ini Bapak Ibu, kita pagi hari ini melakukan evaluasi terkait pemetaan yang bahasanya adalah IGT. Itu berbasis titik koordinat. Tadi sudah diinformasikan oleh moderator, oleh pemateri bahwa kita diminta untuk mendukung agar data-data yang kurang ini bisa kita bantu untuk buat IGT-nya. Sebentar Ibu Lucy akan memberikan caranya. Nah, sebelum itu kita samakan pemahaman dulu Bapak Ibu bahwa IGT ini sangat penting untuk kita membangun peternakan di wilayah kerja kita, di kabupaten dan di Provinsi NTT. Bapak Ibu, saat ini untuk Bapak Ibu ketahui bahwa Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ini semua datanya itu berbasis data online. Di pusat ada namanya Pusdatin, pusat data yang dipantau secara
online berbasis titik koordinat. Nah, ini sangat penting untuk perencanaan yang diusulkan dari tingkat kabupaten ke pusat. Memang 1-2 tahun terakhir usulan untuk kegiatan perencanaan anggaran APBN agak terseret, tetapi tidak menutup kemungkinan tahun depan sudah mulai lagi usulan proposal terhadap penganggaran APBN. Begitu juga APBD 1 dan APBD 2, Bapak Ibu. Saat ini semua berbasis titik koordinat, termasuk dana DAK. Nah, untuk itu kita diminta untuk memahami bagaimana membuat IGT. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak harus turun sendiri ke lokasi. Bapak Ibu kan petugas-petugas peternakan provinsi yang ada di kabupaten. Nah, diharapkan Bapak Ibu selanjutnya berkoordinasi dengan bidang-bidang di kabupaten. Misalnya tadi Pak Yeri menyampaikan ada poskeson yang belum ada titik koordinatnya. Nah, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan petugas pada poskeson tersebut dan bidang keswan untuk mendapat lokasi titik koordinat, dan selanjutnya Bapak Ibu membantu untuk membuat IGT-nya. Kalaupun ini omong yang paling jelek-jelek sudah ya, Bapak Ibu masih bingung untuk membuat IGT. Nah, diharapkan kontak teman-teman di PSP sehingga teman-teman akan membantu Bapak Ibu untuk membuat IGT, karena ini penting sebagai dasar untuk kita membangun peternakan di Provinsi NTT. Kalau misalnya data itu tidak ada, begitu usulan-usulan baik APBN dari kabupaten, dari kecamatan, dari provinsi, diusulkan ke pusat, atau melalui Bappenas, melalui Bapeda, masing-masing kabupaten kota, itu akan dicek secara online titik lokasi, dan ini sebagai contoh Bapak Ibu. Tahun 2023 kita evaluasi usulan-usulan dari kabupaten, ada titik koordinat. Begitu diklik titik koordinatnya ternyata ada di dalam sawah. Kita usulkan untuk usulan sumur bor untuk lahan peternakan, tetapi titik koordinatnya ketika diklik malah ada di tengah sawah. Atau kadang ada di atas rumah. Atau yang paling lucu adanya di tengah laut. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu setelah memahami IGT, tolong masing-masing kabupaten mengecek titik koordinat yang sudah ada dan sudah dibuat. Apakah ini sudah sesuai lokasinya atau tidak, dan itu bisa dilakukan perubahan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita diambil sumpah untuk bertanggung jawab membangun peternakan di kabupaten dan provinsi. Nah, untuk itu mari kita bergandengan tangan, kita bersama-sama melakukan apa yang sudah dijadikan kebijakan pemerintah ini, bahwa semua berbasis koordinat dan IGT. Kita membantu masyarakat-masyarakat di wilayah kita agar semua unit usaha lahan peternakan, lokasi kandang, lokasi peternakan, pengusaha-pengusaha punya lokasi peternakan, itu dapat kita lakukan IGT. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Ibu Lucy akan memberikan tutorial bagaimana membuat IGT. Tapi jangan lupa Bapak Ibu juga harus mendaftar sebagai pemilik akun, ya, sebagai pemilik akun, kemudian mulai membuat. Begitu Bapak Ibu mendaftar sebagai pemilik akun, ingat, akun itu akan tersimpan di sistem.
Jadi siapa yang masuk dalam sistem memakai akunnya, dia mau merubah, merombak, itu akan tersimpan di sistem. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya yang tadi diingatkan oleh Ibu Lucy dan Pak Nathan, kita masuk sistem, jangan kita lakukan merombak orang lain punya IGT, tetapi kita bertanggung jawab saja pada lokasi di mana kita diberi tanggung jawab. Misalnya Ibu Tia di Sumba Timur, ya lakukan saja IGT untuk Sumba Timur. Pak Dr. Nus di Lembata, lakukan untuk IGT di Lembata. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadis, setiap ya paling lambat, paling cepat 2 minggu, paling lambat 1 bulan kita akan melakukan evaluasi terus, sekalian kita berdiskusi apa-apa kendala dan masalah yang dihadapi oleh teman-teman di kabupaten kota. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator dan MC. Baik, terima kasih. Bapak Ibu masih semangat? Tes, jangan sampai namanya saja. Masih semangat. Oke. Naik kuda ke kota lama, sopirnya ramah banyak bicara. Kalau ngantuk saat pelatih, Coba ngopi biar tetap semangat. Oke, lanjut. Silakan videonya Ibu Lucy. Berikut merupakan tutorial cara Berikut merupakan tutorial cara menginput IGT lahan peternakan. Buka aplikasi Google lalu ketik pada kolom pencarian disnak.nttprof.go.id. Bapak Ibu, bisa menyimak Bapak Ibu? Bisa. Oke, baik. Saya tampilkan ulang ya. Ya, dari awal, tolong dari awal. Baik, baik. Terima kasih atas responnya. Berikut merupakan tutorial cara menginput IGT lahan peternakan. Buka aplikasi Google lalu ketik pada kolom pencarian disnak.nttprof.go.id. Bapak Ibu, untuk mengakses IGT lahan peternakan ini, kita mengaksesnya melalui Google. Kita ketik disnak.nttprof.go.id, sama seperti di layar ya. Setelah masuk pada website dinas, pilih unit kerja dan klik bidang PSP. Akan muncul tampilan seperti ini. Pilih layanan PSP dan klik pada IGT Kapeter. Scroll paling bawah, cari IGT lahan peternakan, dan klik pada tulisan klik di sini.
Masukkan username dan passwordnya lalu klik sign in. Dan next. Untuk username dan password Bapak Ibu mungkin bisa dicatat. Untuk username-nya adalah peternakan. Mohon maaf Ibu, tolong diulang karena kami di Lembata jaringannya agak lambat. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak. Ya. Berikut merupakan tutorial cara menginput IGT lahan peternakan. Buka aplikasi Google lalu ketik pada kolom pencarian disnak.nttprof.go.id. Setelah masuk pada website dinas, pilih unit kerja dan klik bidang PSP. Akan muncul tampilan seperti ini. Pilih layanan PSP dan klik pada IGT Kapeter. Scroll paling bawah, cari IGT lahan peternakan, dan klik pada tulisan klik di sini. Masukkan username dan passwordnya lalu klik sign in. Untuk username dan password nanti kami bagikan di grup ya Bapak Ibu. Supaya kita lanjut. Untuk teman-teman nanti yang mau mengulang, kami kirimkan juga link video ini, tutorial ini. Ya, kita lanjut. Lalu klik sign in. Dan next. Lakukan pengisian data yang diminta seperti nama penginput, NEP, jabatan, asal instansi, nomor handphone, titik koordinat lokasi. Upload foto lokasi. Kemudian klik pada pilihan sesuai data yang akan diinput lalu klik next. Karena data yang diinput adalah data Puskeswan, maka kolom berikutnya, masukkan nama Puskeswan, kategori Vaskeswan, alamat Vaskeswan, luas lahan bangunan, dan sebagainya. Isi sesuai keadaan yang ada dan data yang diminta. Setelah semua data diisi, klik next. Pada halaman terakhir, ada kolom catatan. Ketik hal apa saja seperti kendala yang sering dialami petugas, maupun harapan atau permohonan kepada pemerintah. Karena data yang diinput merupakan data yang benar, maka klik pada pilihan pendataan. Lalu kirim. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Apa suara saya terdengar? Ya, baik Bapak Ibu. Kita sudah menyimak video tutorial. Nanti video ini juga akan kita bagikan ya. Tadi sudah ada dalam link materi. Jadi misalkan pun kalau di kabupaten Bapak Ibu mengalami kendala, bisa menghubungi kami untuk membantu mendampingi Bapak Ibu untuk melakukan pengisian IGT ini. Ya. Kembalikan kepada moderator. Sekian. Baik, terima kasih Pak Yeri Riada SPC bersama Ibu Lucy Barat. Materi tentang informasi geospasial tematik lahan peternakan yang telah disampaikan. Nanti Bapak Ibu tetap akan kita mengirim materi-materi lewat Ibu admin di kepegawaian supaya kita searah. Oh ya, dan ada di link materi yang dibagikan juga. Nanti kalau ada kesulitan menghubungi kami di bidang PSP. Bisa didengar, Bu? Ya, siapa? Dengar? Ya. Kalau Malaka tidak perlu karena ada Ibu Naik Ulu nih, saya lihat nih Ibu Hilde. Ada Ibu Hilde? Iya Bapak, Dari siap Malaka. dari Ya, Malaka. makasih banyak. Data paling terbanyak ini dari Kabupaten Malaka. Jadi Bapak Yan Bria bersama teman
yang ditugaskan di Malaka nanti tidak usah aktif nanti baru kami turun kita cek. Bapak Yan, terbang kami Oke, khusus siap untuk yang Bapak. Malaka. Hadir Malaka. Itu kalau Malaka itu Bapak Nata nanti yang cek sendiri. Siap Bapak. Ya. Bapak Ibu yang masih stay, masih tetap semangat. Door prize lagi diangkat oleh Ibu MC, jadi MC lagi door prize-nya berat sekali, jadi belum tiba di ruangan ini, nanti disampaikan door prize-nya. Tenang Bapak Ibu. Nama yang muncul garing di nama dinas ya itu yang diakomodir kayaknya. Ini moderator sudah buka rahasia. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri kegiatan ini kurang lebih 30 menit ke depan. Mungkin ada pertanyaan? Dari Malaka kah? Dari Malaka Bapak. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bapak. Saya langsung saja. Ya. Untuk yang IGT lahan peternakan ini, apakah nanti akan dilampirkan juga untuk salah satu persyaratan untuk pengeluaran ternak itu kan salah satu persyaratannya harus ada lahan peternakan. Apakah perlu dilampirkan juga lokasi peternakan itu sudah masuk di dalam IGT atau tidak? Terima kasih Bapak. Ya. Baik, dari Malaka mungkin ada dari yang lain sebelum dijawab oleh Ibu Lucy atau Pak Yuri. Ada video. Masih ada? Kalau tidak ada, silakan Pak Yeri atau Ibu Lucy yang bisa menjawab. Silakan. Baik, ini Bapak Ibu yang bertanya tentang syarat IGT lahan peternakan. Jadi syarat lahan peternakan di lalu lintas itu dia pakai standar pelayanan publik. Nah, standar pelayanan publik itu kalau tidak salah ada MOU antara unit usaha dan kelompok peternakan. Nah, kemarin standar pelayanan publik ini dia berdasarkan Pergub nomor 52 tahun 2023 dan tahun 2025 dia sudah direvisi menjadi Pergub nomor 37 tahun 2025. Di situ dinyatakan bahwa lahan peternakan yang sebelumnya 50 hektar are itu turun menjadi kalau tidak salah 10 hektar are yang harus dimiliki oleh unit usaha. Nah, terkait kerjasama antara unit usaha dan kelompok, di IGT diminta Bapak Ibu membuat IGT kandang. Jadi, kandang-kandang kelompok inilah Bapak Ibu buat IGT-nya. Nah, itu bisa dilampirkan untuk melengkapi MOU atau kerjasama antara unit usaha dan kelompok tersebut. Karena di IGT dia tidak mengenal kelompok, tapi dia mengenal membuat IGT kandang ternak. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau pengusaha punya kandang pengumpulan ternak, nah itu bagus juga buat IGT. Dan jangan lupa untuk kandang pengusaha, Bapak Ibu tulisnya nama CV atau nama unit usaha tersebut. Sedangkan kalau kandang itu milik peternak, Bapak Ibu tulisnya nama peternak. Nah, ini sangat baik. Kalau kita mau merencanakan suatu kawasan peternakan, selanjutnya semua pengambil kebijakan baik tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dia tinggal buka IGT dan dia bisa tahu bahwa di wilayah kawasan itu ada potensi-potensi apa saja. Jadi seperti itu gunanya IGT. Dia sangat penting
untuk mendukung perencanaan pembangunan peternakan di wilayah kerja Bapak Ibu. Nah, terkait hal ini menurut kami sangat penting, tetapi kadang-kadang masih perbedaan pemahaman baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Nah, untuk itu bidang PSP siap. Mungkin Bapak Ibu setelah evaluasi dan sosialisasi ini Bapak Ibu tolong koordinasi dengan bidang dan kepala dinas, sekretaris di tingkat kabupaten. Bila kabupaten menginginkan ada pelatihan khusus, kami bidang PSPSIA untuk memberikan pelatihan per kabupaten. Tetapi kalau Bapak Ibu sendiri yang mau memberikan pelatihan juga sangat-sangat baik. Kita berharapnya seperti itu. Karena Bapak Ibu adalah pegawai Pemprov yang ada di kabupaten. Jadi selanjutnya kita berharap Bapak Ibu lah yang akan memberikan pelatihan rutin secara komunitas-komunitas di bidang atau secara kedinasan kepada petugas-petugas sehingga semua mempunyai pemahaman yang sama agar data-data ini bisa muncul di pusat. Seperti itu Bapak Ibu. Ini yang pertanyaan yang sangat baik. Kita berharap ini menjadi hal yang baik untuk kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Agis. Dari Ibu Nayulu, apakah tadi dengar jelas ya? Terima kasih Bapak, tapi saya mau menambahkan sedikit. Siap. Terkait pendataan yang lahan peternakan, khususnya lahan padang rumput ataupun lahan KMP, kan di situ 10 hektar untuk satu perusahaan. Contohnya, kalau satu kabupaten itu ada 8 perusahaan. Berarti ada 80 hektar kawasan ataupun lahan HMT yang bisa kita buat IGT untuk menjadi basis kawasan peternakan. Jadi kalau bisa ya ada dua bidang ini antara yang pengeluaran dan IGT ini supaya bisa buat suatu hasil kalau nanti lahan peternakan yang ada di kabupaten itu punya potensi untuk sebagai kawasan peternakan. Itu saja Bapak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Hilde, ya masukannya yang luar biasa buat ini. Semua tergantung kolaborasi ya. Artinya kita silakan ketemu lahan peternakan yang menurut Bapak Ibu secara teknis di lapangan yang bisa dibantu untuk kita IGT saja karena ini pusat satu data secara nasional bisa langsung dilihat. Artinya minimal bisa terdata lah. Pada suatu ketika kita tidak tahu perencanaan seperti apa secara nasional. Pada saat ditunjuk bahwa lokasi yang sudah masuk dalam IGT bisa menjadi skala prioritas. Itu diharapkan oleh teman-teman yang ada di Biro Ren Kementan kemarin waktu saya ikut Zoom meeting dengan mereka. Mungkin masih ada lagi dari teman-teman kabupaten, terutama Bapak Ibu P3K, Bapak Ibu P3K yang ditugaskan dari provinsi di kabupaten, masih tetap semangat. Masih semangat Pak. Wah. Masih Ibu semangat. Poni. Semangat. Nanti kalau mau berikan pertanyaan, buka kamera ya. Siap Bapak. Siap. Siap Ya. Bapak. Saya kameranya tidak bisa dibuka karena masalah jaringan. Masih ada? Ibu Atin WAK dari Barat Kayaknya Lembata kedua orang senyumnya sangat sumringah, senang juga. Dokter Nos, Paigan. Semangat. Ya, Semangat. ya Ibu, ya Ibu. Ibu Modesta dari Ibu Modesta dari Ende? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ya, silakan.
Masih unmute, Ibu. Silakan tekan yang speaker tuh logo. Ibu Modesta, silakan. Klik. Yang Ibu kalau lihat Ibu ke HP atau Ibu tangan kanannya atau kiri ya? Oh, ke tangan kiri. Siku pas sudut siku itu ada warna merah yang lagi silang. Silakan. Halo, selamat siang. Siang Ibu. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari Kabupaten Ende. Untuk sekarang masih orientasi di Dinas Pertanian bidang peternakan, Pak. Yang sekarang ini yang menjadi persoalan, Pak, dari awal yang kita dari provinsi, kita masih berada di bidang peternakan. Ya, lanjut. 2 hari lalu kita ada minta untuk kita bisa di kecamatan, Pak, untuk minta untuk bisa bertugas di kecamatan sehingga kita bisa melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan informasi menyangkut dengan penyuluhan peternakan dengan penyuluhan pertanian. Ya, lanjut. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apakah kami bisa untuk ditempatkan di puskeswan di kecamatan dalam lingkup Kabupaten Ende? Ya, baik. Baik, Pak, itu saja dari saya. Hanya itu saja, tidak yang lain-lain lagi? Tidak, Pak, untuk saat ini. Oke. Itu dulu. Kami minta jawabannya, Pak. Ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih Ibu Modesta yang begitu semangat sampai masih ada ya. Sampai jam begini masih stay mendengar tentang evaluasi dan pelatihan IGT. Nanti jawabannya saya serahkan kepada Ibu Kepala Bidang PSP dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Modesta. Baik. Terima kasih Pak Moderator, Pak Nathan. Izin Ibu Modesta dan teman-teman semua, kita dari provinsi tidak bisa mengatur di kabupaten karena surat Pak Kadis Peternakan Provinsi menyerahkan Bapak Ibu ke Kepala Dinas Kabupaten. Dengan ada poin-poin dalam surat tersebut. Nah, itu juga Bapak Ibu sendiri yang membawanya dan selanjutnya tinggal Bapak Ibu yang pendekatan dengan pimpinan di wilayah Bapak Ibu. Karena tidak baik dan tidak elok lah kalau kita mengatur-ngatur lagi sampai ke hal tersebut. Prinsipnya kita adalah abdi negara, kita menjalankan sesuai apa yang dilaksanakan oleh kepala kita di mana kita berdiri. Istilahnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seperti Ibu itu ya Ibu Modesta ya. Pendekatan lagi ke Pak Kabid Dr. Said, lakukan diskusi yang baik sehingga itu menjadi hal baik untuk diangkat ke Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik Pak Moderator, sebelum lanjut ke pertanyaan lain, saya ingat ada satu hal bahwa teman-teman kemarin teman-teman sudah bisa melihat titik koordinat unit usaha pemasukan produk, kah? Coba masing-masing kabupaten yang hadir. Dari Ibu Dr. Feby. Iya, Ibu. Ibu sudah bisa lihat database unit usaha pemasukan produk, kah? Belum, Ibu. Oke. Saya juga berpikir begitu. Kemarin teman-teman yang CPNS kan sudah.
Sedangkan teman-teman yang P3K belum. Oke, izin teman-teman semua, saya ulangi lagi untuk mendapat database. Nah, yang pertama adalah kita masuk ke website dinas. Ini saya coba saya share. Ini website dinas. Gimana bisa lihat kan? Bisa lihat. Nah, dari ini bisa pilih layanan, kemudian si Romeo. Nah, dari si Romeo, scroll ke bawah, masuk ke ini, ada satu tulisnya admin lapangan. Diklik. Kalau Bapak Ibu mereka sudah pernah buka, passwordnya 12345, kalau yang belum. Nah, setelah itu Bapak Ibu lihat yang aplikasi rekomendasi pangan asal hewan segar. Kolom pengeluaran, kolom pemasukan. Nah, pilih yang kolom pemasukan. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, diklik. Nah, setelah klik, Bapak Ibu akan lihat data unit usaha yang memasukkan produk dari luar NTT. Nah, setelah masuk, si perusahaan ini akan mengisi sampai didistribusi ke kabupaten mana. Ada titik koordinatnya. Nah, saya berharap dalam minggu ini Bapak Ibu tolong bantu untuk titik koordinat unit usaha yang pemasukan produk di kabupaten ini dibuat IGT-nya. Nah, dasar IGT unit usaha yang pemasukan produk inilah yang akan membackup MBG, makan bergizi gratis. Ini akan menjadi database Bapak Ibu. Nah, kalau setelah Bapak Ibu mendata dan membuat IGT, tolong ini disebarkan atau di-share ke kabupaten di mana Bapak Ibu berada, sehingga kabupaten tersebut bisa tahu bahwa unit-unit usaha mana saja sih yang ada di Flores Timur yang memasukkan telur dan daging beku dari luar NTT. Nah, itu dilakukan pendataan, pembinaan. Nah, urusan pembinaan itu di bawah bidang Keson Kesmafed. Kami di bidang PSP hanya membantu membuat titik koordinat lokasi-lokasi unit usaha ini, sehingga data unit usaha inilah yang menjadi dasar Dinas Peternakan di kabupaten untuk diberikan kepada MBG, ke tempat dapur MBG, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang kita berharap. Memang pekerjaan Dinas Peternakan ini kelihatan bidang-bidang ya Bapak Ibu ya. Tetapi sebenarnya kita adalah satu kesatuan yang harus saling mendukung sehingga bisa data informasi dari Dinas Peternakan itu dapat bisa diketahui, mendukung MBG, mendukung kesehatan hewan, mendukung perencanaan, mendukung populasi, mendukung investasi, seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan data unit usaha pemasukan produk itu tadi dalam 1 minggu ke depan Bapak Ibu mulai melakukan verifikasi lokasi dan selanjutnya lakukanlah IGT. Seperti itu. Baik, selanjutnya kami kembali ke moderator. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Ibu Kabit atas informasi dan masukannya. Pak Yan dari Malaka masih stabil suaranya? Malaka terus yang dipanggil. Saya panggil Malaka terus karena semangatnya Malaka. Ya, Bapak. Ya. Pak Andreas Patimina dari Sumba Timur ya? Aduh. Siap, Pak. Siap, Pak. Ya. Rame-rame saya mau kasih pantun lagi sekali lagi. Jawab ya, cakep ya. Beli tahu isi di pinggir jalan. Cakep. Dikasih sambal makin mantap rasanya. Cakep. Jangan malu bertanya dalam diskusi ini. Malu bertanya ilmunya sia-sia. Ya, ada yang bertanya lagi? Ada, Pak. Ya, silakan Pak. Dari Sumba Timur. Dari Pak Andre. Silakan Pak Andre. Siap, Pak. Selamat pagi untuk kita semua. Izin mau bertanya, Pak. Ini menyangkut tentang pengawasan pakan ternak dan produk pakan ternak. Yang saya mau tanyakan, Pak, di Sumba Timur ini banyak sekali itu toko-toko pakan ternak, Pak, yang masuk dan dari luar Pulau Jawa. Kira-kira, Pak, bisa kita lakukan pengawasan atau tidak, Pak? Kalau memang bisa kita lakukan pengawasan, saya pikir kalau ada surat tugas, kita lebih punya legalitas begitu, Pak. Karena sepanjang selama ini di Sumba Timur belum ada pengawasan tentang pakan-pakan ternak yang masuk dari luar. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, yang menyangkut hijauan makanan ternak. Di Sumba Timur sini ada beberapa kelompok yang mendapatkan bantuan untuk HPT, hijauan pakan ternak. Jadi dari sekitaran 2-3 kelompok ini, untuk sementara sekarang, Pak, ada satu kelompok dampingan yang masih sementara berjalan. Kalau yang lain, Pak, mungkin sudah tidak beraktivitas lagi. Sudah menjadi lahan kosong, Pak. Kira-kira, Pak, ke depan, kemarin berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok, mereka mau pengembangan lagi ke depan hijauan pakan ternak itu yang disponsori oleh provinsi lewat kabupaten, Pak. Jadi mereka kekurangan dana untuk mau olah lahan seperti itu, Pak. Dengan bibit begitu. Mungkin pertimbangan demikian ke depan, saya pikir Bapak dari provinsi bisa mengulurkan tangan untuk petani kelompok yang ada di Sumba Timur, Pak. Untuk sementara sekarang masih satu kelompok itu yang sementara berjalan, Pak. Wilayahnya di Kecamatan Pandawai. Pandawai. Iya, Pak. Terus yang berikut, dari 2-3 kelompok lagi ini yang tidak aktivitas lagi itu, saya berpikir untuk mencarikan solusi buat mereka, Pak. Kalau dari provinsi ada semacam dukungan begitu, Pak, untuk saya lakukan pendampingan begitu, Pak. Yang berikut lagi, yang berikut, Pak, ini kejadian kemarin, Pak, ada kebakaran padang, Pak, di Range Mobokol. Di situ ada satu kebun HPT, dan itu juga, Pak, sudah terbakar semua, Pak. Jadi mungkin setelah musim hujan turun ini, kita mulai lagi untuk melakukan olah lahan dan minta dukungan Bapak juga, Pak. Karena kami di Kabupaten juga sini
tanpa keterbatasan begitu Pak. Minta maaf. Ya. Kalau mau bokul itu sekitar ada 2 hektar kalau saya tidak salah Pak. 2 hektar itu yang lahan HPT Pak. Itu semua terbakar habis Pak. Yang sudah Ya. bertunas saja sudah selesai semua tuh Pak. Mungkin ke depan minta dukungan untuk bisa beraktivitas kembali lagi Pak itu perkebunan HPT yang di Mobokol. Ya. Saya pikir hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Andre. Saya pertanyaan ada 4 pertanyaan ya Pak ya. Jadi akan dijawab oleh Ibu Kabid. Dan sebelum dijawab oleh Ibu Kabid yang tadi Bapak bilang serahkan ke saya. Jadi saya mencoba menjawabnya. Bapak untuk tentang pengawasan pakan ternak itu kan di setiap dinas. Ini Bapak P3K atau ini untuk orang dinas kabupaten atau P3K provinsi Pak. Oke, baik. P3K. Jabatan fungsional, pengawas fungsional ya? Pakan ya, mutu pakan ya? Pengawas mutu pakan terampil, Pak. Oh, terampil. Ya. Baik. Jadi nanti Bapak juga berusaha untuk diskusi dengan teman-teman yang ada di kabupaten, dinas kabupaten juga, karena wilayahnya masing-masing. Ya. Iya, Pak. Karena aturan ada regulasinya. Nanti baca terus, nanti kita akan menginformasi kepada Pak Bayu dengan Pak Angga untuk memberikan informasi tambahan ke Pak Andre tentang HPT yang itu kelompok bantuan dari provinsi untuk 2 kelompok. Terus nanti pendampingan ya, dibuat laporan pendampingan. Sementara mungkin provinsi belum bisa bantuan, tetapi bantuan pendampingan pasti selalu terus karena Bapak ada bertugas di situ bersama Ibu Tia mendampingi terus. Ya, kalau kita mengharapkan keadaan sekarang ini bantuan pemerintah, nanti tidak akan ini. Tapi bantuan kasih berikan edukasi kepada masyarakat bahwa pasti masyarakat, ya saya yakin pasti kan dia peternak pasti pakan harus disiapkan. Ya. Iya Pak. Gitu. Nah, nanti dijawab oleh Ibu Kabid. Ada 2 kelompok yang minta bantuan dan provinsi dan mau bokul 2 hektar. Nanti diskusi dengan Pak yang kepala bidang PSP yang mengurusi ini apa ya untuk kebakaran nanti ini apa ya. Jadi edukasi inovasi yang harus dibangun bersama-sama baik dari kabupaten dan provinsi. Kalau dari provinsi kan tetap kami akan melakukan pendampingan yang ada pendampingan tadi. Yang penting laporan dibuat. Jadi kalau bilang ketemu bakar itu Bapak juga foto dan kirim ke Sikapeter atau dalam bentuk laporan ya. Supaya adanya apa kalau kita berbicara tapi buktinya tidak ada, kita berjuang juga agak susah. Ya. Tetap dibuat laporan supaya nanti kita evaluasi, kita memberikan informasi kepada pimpinan pengambil kebijakan untuk mengambil apa harapan yang sudah disampaikan oleh Bapak Andre. Mungkin waktu dan ruang Ibu Kabid bisa dijawab. Baik, terima kasih Pak Nathan. Jadi teman-teman, terkait pendampingan oleh teman-teman di kabupaten ini, memang Bapak Ibu juga sudah mengetahui sebelumnya bahwa memang kita tahun ini tidak ada anggaran-anggaran lebih yang bisa diberikan untuk kelompok. Tetapi minimal kita bisa sharing. Sharing karena fungsi kita kan di masyarakat adalah ada yang sudah berhasil kita minta bibitnya untuk kasih ke kelompok yang lain. Untuk fungsi kita juga bisa memberikan contoh untuk kelompok-kelompok yang berhasil kepada kelompok-kelompok yang tidak berhasil. Kita memang di provinsi terus berjuang untuk hal itu. Tetapi minimal apa yang sudah diberikan, kelompok bisa terus kembangkan. Dan yang baik adalah ketika sudah ada pakan, berhubunganlah dengan pengusaha yang membutuhkan pakan, sehingga mereka mendapat hasil dari penjualan pakan.
Nah, ini kebetulan Bapak Ibu sebagai jembatan yang menghubungkan mereka. Nah, ini MOU antara pengusaha dan kelompok, Bapak Ibu jembatani, masyarakat diminta memelihara pakan, pakannya diambil oleh pengusaha, seperti itu. Sehingga fungsi kita dalam pendampingan dan pembinaan itu dapat berjalan baik. Nah, terkait pembinaan fungsi-fungsi pengawasan Keswan, Kesmafet, fungsi-fungsi pengawasan pakan dan bibit, nanti akan dilakukan oleh bidang Keswan dan bidang Bipro. Nah, nanti bidang agri akan pembinaan terkait lalin. Kita berjalan pada tupoksia, Bapak Ibu. Nanti dalam 1-2 hari ada bidang yang akan mengevaluasi. Nah, untuk pengawasan pakan dan bibit, kami sudah mencatat apa yang diminta oleh Pak Andreas Pati agar ada surat tugas dan SOP, dan itu memang sebaiknya harus begitu. Sehingga kita dalam menjalankan sesuatu itu kita seragam. Jangan sampai Pak Bria melakukan cara yang berbeda dengan Pak Andreas. Ibu Tia membuat SOP yang berbeda dengan yang lain. Nah, itu tidak baik juga karena kita kan lambangnya sama, Pemprov. Jadi kita harus berjalan dengan SOP yang sama dan kertas kerja yang sama. Terus fungsi kita dalam melakukan pembinaan juga harus sama. Bahwa kita dengan tujuan bukan mau menekan peternak atau unit usaha untuk tidak berkembang, tetapi fungsi kita dalam pendampingan dan pengawasan adalah agar pengusaha, peternak, dan unit usaha bisa semakin memperbaiki pola-pola berusahanya mengikuti regulasi yang baik, dan sehingga mereka bisa berkembang lebih baik. Hal itu yang kita harapkan ke depan. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator dan MC. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Andre masih stay ya? Dengar tadi suaranya Ibu Kabit yang sampaikan? Bisa menyimak? Simak Pak, simak Pak. Ya, Simak, Pak. baik. Terima kasih Pak Andre. Ya. Mungkin masih ada lagi kurang lebih 15 menit ke depan waktu saya. Waktu saya tinggal 15 menit. Masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau bertanya balik kepada Bapak Ibu P3K dan ASN yang ada di entitas dari provinsi. Masih semangat? Semangat Pak. Ya, Masih baik. semangat, Pak. Terima kasih. Pak Andre yang suara saya dengar jelas, Pak Andre hari ini dapat door prize dari saya secara pribadi uang pulsa. Ya, Pak Andre, kirim nomor ya ke Ibu Meta. Pak Andre Siap, Bapak. Pati, ya, karena semangatnya suaranya lebih lantang, lebih cepat. Mungkin pengaruh jaringan, jadi langsung pulsa dari saya, uang pulsa. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, ya. Mungkin saya kembalikan ke MC. Tidak ada lagi yang ada yang bertanya. Saya langsung kembali ke MC. Nanti Pak Andre kirim nomor ke Ibu Meta ya, baru dikirim uang pulsa. Biar sedikit, yang penting moderator ada memberikan semangat kepada Pak Andre. Jangan marah Pak Yan, Siap, walaupun Bapak. sebut Pak Yan, tapi Pak Andre yang dapat. Ya, mentari terbenang di ufuk barat, burung pulang ke sarang yang cepat. Pelatih selesai, ilmu didapat, semoga bermanfaat dan makin hebat buat Pak Andre. Terima kasih, saya kembali ke MC. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nathan sebagai moderator. Sangat luar biasa yang hari ini diskusi kita, semuanya masih semangat. Semoga semangatnya tetap dijaga hingga akhir acara ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengecek lagi kehadiran
Bapak Ibu dari kabupaten kota. Baik yang pertama dari Kabupaten TTS, apakah sudah bergabung? Belum ada. Dari Kabupaten Belu. Dari Kabupaten Alor. Dari Kabupaten Alor ada? Ada Ibu. Terima kasih dari Kabupaten Alor sudah bergabung. Dari Kabupaten Nagakeo. Nagakeo belum ada. Dari Kabupaten Sika. Dari Kabupaten Flores Timur. Ada Ibu dari Kabupaten Sika. Dari Kabupaten Sika ada. Iya Ibu. Ibu Eutropia. Iya Ibu. Dari Kabupaten Manggarai Barat. Dari Flores Timur. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 dari 5 kabupaten yang tidak hadir hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran kita. Kita lanjut lagi ke acara yang berikutnya, Bapak Ibu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Moderator, kami mengharapkan Bapak Ibu menyimak materi yang diberikan oleh Bapak Ibu narasumber, karena akan ada door prize hari ini dari bidang PSP. Jadi Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota diharapkan untuk terus semangat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kuis, saya mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan pada kolom chat. Diharapkan untuk mengisi nama jelas dengan gelarnya, karena akan berpengaruh pada sertifikat yang akan diberikan kepada Bapak Ibu secara online. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi bagi-bagi hadiah. Yang pertama itu pada saat kita akan menjawab pertanyaan yang akan diberikan, passwordnya itu adalah IGT Oke NTT Maju. Jadi siapa yang salah menyebutkan clue-nya atau passwordnya langsung ditulis oleh Bapak Ibu dia. Halo ya. Jadi saya ulangi lagi passwordnya. IGT Oke NTT Maju. Oke NTT Maju. IGT Oke NTT Maju. IGT Oke NTT Maju. Jadi siapa yang cepat? Dia akan mendapatkan door prize. Jadi Bapak Ibu gerakan tangannya harus cepat. Dan pada layar monitor. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini akan melihat siapa yang paling cepat. Baik, pertanyaan yang pertama, apa itu IGT lahan peternakan? Pertanyaan yang pertama, apa itu IGT lahan peternakan? Baik. Yang sangat cepat dari Sumba Timur, Ibu Tia. Silakan dijawab, Bu. Iya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Untuk passwordnya IGT Oke NTT Maju. Nah, tadi pertanyaannya yaitu apa itu IGT lahan peternakan. Nah, IGT lahan peternakan merupakan sebuah
data, di mana itu datanya itu terdiri dari mulai dari kandang ternak, pasar ternak, puskeswan, UPH, RTH, di mana di web itu memuat tentang informasi terkait kawasan peternakan. Bagaimana Ibu Lucy, Pak Pak Yeri? Coba Bagaimana sekali lagi. Pak Nathan, Pak Yeri? Sekali lagi. Bisa diulang. Ulang sekali lagi, Bu. Ya, untuk lahan IGT lahan peternakan adalah sebuah web yang memuat terkait data kandang ternak, pasar ternak, UPH, RPH, pabrik pakan, dan lahan hijauan untuk ternak. 100. Kita berikan aplaus ya. Ibu selamat ya Ibu. Ibu silakan mengirimkan nomor PP-nya kepada Bapak Intia atau melalui ya. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Yang lain perhatikan karena menjawabnya kebetulan penempatannya itu dari bidang PSP, bukan berarti ada konspirasi ya. Jadi ada pertanyaan kedua, yang berarti ya. Jadi yang pertanyaan kedua, apa tujuan IGT lahan peternakan? Apa tujuan dari IGT lahan peternakan? Ibu Tia, tidak boleh lagi ya. Ibu Atin ya. Tidak tangan Pak. Bapak Ibu bisa ini mengaktifkan raise hand pada monitor masing-masing Bapak Ibu. Halo, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar. Iya. Jadi untuk menjawab Bapak Ibu bisa mengaktifkan raise hand pada layar monitor masing-masing. Pertanyaan adalah apa tujuan dari IGT lahan peternakan? Dari Sumba Barat Daya, Kakak. Ibu. Iya. Mantap, Ibu Atin. Silakan Ibu Atin. Ini IGT oke, NTT maju. Ya, mantap. Mantap. Tujuan dari IGT itu untuk mendukung perencanaan perumusan kebijakan. Bagaimana Bapak Nathan, Ibu Lucy, Pak Yeri? Sah, jawaban dapat diterima. Ya. Silakan. Oke, sudah kasih. Ya, jadi kita sudah ada doa bagi Ibu Tia dan Ibu Atin. Silakan mengirimkan nomor HP-nya di kolom chat. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan door prize dari bidang PSP, tetap semangat. IGT oke, NTT maju. Baik Bapak Ibu. Selain tadi juga telah dilaksanakan evaluasi terhadap laporan yang ada pada aplikasi Sikapeter. Dan ya Bapak Ibu dari bidang sudah melakukan evaluasi pelaporan masuk melalui aplikasi Sikapeter dan sudah diperoleh hasilnya. Untuk hasil ini saya serahkan kepada Bapak Nathan untuk membacakan evaluasi pelaporan Sikapeter tahun 2025. Kepada Pak Nathan, saya persilakan.
Ya. Baik, terima kasih Ibu MC. Jadi dari hasil evaluasi tentang peternakan, memang masih banyak yang masih kurang untuk kita mendapatkan data. Data ini sebenarnya maksudnya untuk apa? Untuk kita melakukan perencanaan ke depan. Diharapkan kegiatan-kegiatan ke depan, sekarang zamannya kan digital, informasi satu data. IGT ini bukan untuk khusus bidang PSP atau untuk dinas, tetapi ini satu data amanat Perpres dan keputusan Dirjen PKH. Hari ini mungkin Bapak Ibu tidak akan mendapatkan apa-apa dari Dinas Peternakan atau bidang PSP, tetapi kita memberikan sebuah informasi data bagi kegiatan Kementan. Jadi pada saat kalau kementerian di Dirjen PKH membuka, oh ini kelompok tani ini bergerak, ini ada kandang ini, ada poskesuan ini, pada saat kita dari daerah ini mengusulkan anggaran, itu dengan sendiri mereka buka data ini ada dan mendukung data fungsi peternakan di setiap wilayah. Kebetulan Bapak Ibu yang bertugas di daerah, untuk kami mengharapkan dapat membantu agar data-data kita bisa valid dan benar. Jadi pada bulan Juni, pada tanggal 9 September kemarin kita evaluasi dari TTS, namun kantor KPTS juga tidak hadir. Rotendao itu berkat ilahi. Kelompok berkat ilahi melakukan itu mungkin oleh teman-teman yang ada di ini dari P3K atau dari CPNS yang bertugas di sana. Dari Sumber Timur, Rotendao, Kabupaten Sumber Timur, Kabupaten Kupang, dan dari hanya ada 3 kabupaten TTS, Rotendao dan Sumber Timur yang datanya baru masuk. Ini evaluasi 9 September kemarin oleh Pak Yeri, dan bisa memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pendataan. Kita akan terus, kita tidak akan henti-henti untuk memberikan pelatihan, walaupun sistem orang bilang satu orang juga tidak masalah. Misalnya contoh Ibu Atin bilang, oh bisa tidak menuntun saya untuk kami bisa secara intern. Nanti kita saling kontak lewat WA, kita arahkan. Yang penting jaringannya oke, ada laptop, bisa menguasai enter, delete, sudah pasti bisa. Ya. Evaluasi hanya bisa yang kami sampaikan. Dari hasil ini Ibu Idabili ya, Ibu Idabili laporan yang paling banyak sekali. Oh, dan Ibu Iva. Iya, dari Ibu Iva yang laporan paling terbanyak. Nanti Ibu Tia atau Ibu Iva? Nanti saya juga minta kita akan melakukan Zoom bulan depan. Dan Ibu Iva yang akan membawa materi, bagaimana cara melakukan pelaporan, bagaimana kepada teman-teman. Jadi kami saling timbal balik, tidak dari bidang PSP saja ya teman-teman. Jadi kalau masih ada Bapak Ibu yang ada di sini yang punya teman yang saya di kawasan TTS atau bantu di bidang PSP, tidak hadir, terutama P3K. Pak Yan, hubungi teman yang di Belo tidak hadir ya. Baik, terima kasih. Ini saja yang bisa kami evaluasi. Kami kembalikan ke MC untuk menutup acara kegiatan siang hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf dari tadi apa yang saya sampaikan jangan simpan di hati, tapi simpan saja nomor WA saya supaya ada apa-apa kita saling berkontak. Sekian dan terima kasih. Ibu Iva Billy dari Kabupaten Rotendao.
Kami tunggu bulan depan Ibu Iva akan menjadi narasumber untuk bagaimana melatih teman-teman yang ada di kabupaten, bagaimana caranya melapor di aplikasi Sikapeter. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran kita semua. Dan sebelum saya menutup kegiatan kita pada siang hari ini, saya meminta teman-teman untuk mengaktifkan kameranya pada layar masing-masing untuk kita melakukan foto bersama. Siapa Romi? Ini kan kasih hidup. Senyum ya. Pak Dion, senyum Pak Dion. Saya hitung 2, 3. 2, 3. Senyumnya ditahan ya Bapak Ibu. Ibu Maria Angelina. Ibu Maria Angelina. Senyumnya. Sukses ya di. Sukses ya di. Ada. 1, 2, 3. Manggarai kah? 1, 2, 3. Slide berikut. Yang terakhir. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, kami mengingatkan Bapak Ibu untuk daftar hadir yang sudah dibagikan pada kolom chat. Diharapkan ditulis dengan nama jelas karena akan berpengaruh pada sertifikat yang Bapak Ibu terima secara online. Dengan demikian, berakhir pula kegiatan evaluasi dan pelatihan informasi geospasial tematik pada hari Kalau Pak Dion, senyumannya. Masih ada. Ibu Ona pasti jaringan susah kah Ibu Ona nih? Untuk tarik badan. Biar supaya kasih. Silakan. Sudah lewat. Latihan Mbak Omo, selanjutnya gantian.